hidupmu semakin dipulihkan. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan berbalik kepada Tuhan. Mari kita lihat Yoel pasal yang kedua ayat 12. Yoel pasal yang kedua ayat 12. Kita baca sama-sama lagi firman Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayat 12? Yang 3, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Katakan amin. Siapa yang berbalik kepada Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan. Saudara, lihat Nabi Yoel berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Oh saudara, dengan baik, kalau kita datang kepada Tuhan tanpa kita menangis, tanpa kita merasakan dosa-dosa kita, tanpa kita benar-benar perlu dibereskan, saudara, kita nggak benar-benar berobat, kita nggak benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Artinya menangis, artinya kita benar-benar menyadari, kita berbalik kepada Tuhan karena kita menyadari tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa hidup. Makanya saudara, kalau ada orang ke gereja nggak pernah menangis, kita menanya saudara. Bukan saya bilang setiap kali kita gereja semua menangis ya. Nanti satu doktrin pula menciptakan di gereja ya kan. Setiap orang di gereja harus menangis, datang gereja semua pada menangis lagi. Tapi maksudnya kalau sama sekali nggak pernah menangis, berarti dia nggak pernah mengenal kasih Tuhan. Lalu saya ingat saudara, dulu saya usaha bertobat, saya betul-betul di zaman Tuhan, saya menangis. Kenapa? Hancur hati saya. Hancur hati saya karena dosa-dosa saya. Dan itu membuat saya menangis. Dan Tuhan katakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan menangis. Dan luar biasa, saya merasakan hidup saya dibaharui. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita dapat dipulihkan oleh Tuhan? Langkah yang pertama tadi apa? Menyadari dan bertobat. Yang kedua, berbalik kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Yoel tadi, berbaliklah kepada Tuhan. Amin. Mungkin selama ini kau seperti anak bungsu yang meninggalkan Bapa, seperti seorang yang tidak memandang Tuhan lagi dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang berbalik, dan terus dengan menangis. Dan yang ketiga, saudara kasih, kita lihat Injil Lukas pasal 5 ayat 32, dari 31 sampai 32. Ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa mengasihi kita. Dan ini harus menjadi pesan Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Kita baca sama-sama Injil Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. 1, 2, 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katakan, bukan orang sehat yang memerlukan aku, tetapi orang sakit. Terus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Haleluya. Siapa yang pada hari ini datang sedang menantikan dan sungguh-sungguh merasakan ada pesan Tuhan yang sampai kepada saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada 1, ada 2. Oh puji Tuhan, itulah Natal yang sejatinya bagi kita pada malam hari ini. Dia datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa. Kenapa saudara? Alkitab bilang bukan orang yang sehat yang butuh, tapi baca lagi ayat 31 supaya kita semakin memahami. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, waktu saya berobat, saya nyadari saya sakit. Amin. Ada di sini kan tidak sakit. Bukan maksud saya secara fisik ini. Sehat Pak, nggak ada membantu, nggak ada Pak, bilang aja ya contoh, sehat Pak, sehat. Bukan itu. Siapa yang menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sakit? Nggak ada yang sadar.
Siapa yang benar-benar sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sakit? Angkat tangan tinggi. Dan Alkitab bilang orang yang sakitlah yang butuh. Artinya kita ini orang-orang yang sakit. Maka dikatakan ayat 32 tadi apa? Bukan soal sakit secara fisik, tapi Alkitab bilang apa? Ayat 32 baca lagi. Klik. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itulah yang dimaksud orang-orang yang sakit. Amin. Kita ini sakit. Hanya orang-orang yang tidak pernah merasa sakitlah yang tidak membutuhkan tabib itu. Dan tabib yang dimaksud adalah siapa? Yesus. Dan hari ini Tuhan datang ke dalam dunia. Dia sebagai tabib yang akan menyembuhkan kita, karena kita adalah orang-orang yang sakit. Saudara, tuh saya sakit, saya butuh dokter, saya berobat saudara. Karena saudara, tuh saya sakit itu saudara, saya pikir tahun ini jangankan merayakan Natal, mungkin nyawa saya pun bisa lenyap. Saya bisa bermuntah darah sebegitu banyak sampai berplastik saudara. Saya sampai kurus. Untung saya udah kasih berkat Oktober yang lalu. Ini just saya dapat berkat dari Jakarta waktu itu. Ukurannya lumayan pas dengan ukuran saya sekarang. Amin saudara. Karena dulu saya beratnya sampai 80 bahkan 82 kilo. Kalau saudara lihat wajah saya di YouTube atau di Facebook yang lama, jauh beda dengan sekarang. Ya. Tapi lihat saudara, puji Tuhan, dalam tempo beberapa minggu berat saya mulai naik lagi dari 61 naik 62. Tadi terakhir saya timbang sudah 64. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seperti itulah ketika aku sakit, aku menyadari aku butuh dokter. Ketika kau menyadari bahwa sebetulnya kita lah yang sakit. Sakit bukan secara fisik, bukan secara jasmani, bukan sakit demam, pilek, batuk yang saya maksud, tapi sakit karena kita menyadari kita adalah orang yang berdosa dan kita butuh tabib. Justru ketika kita merasa kita sehat, kita gak butuh tabib, maka kita gak pernah melihat sebuah vessel, sebuah bejana yang hancur menjadi mulia. Tapi hari ini engkau menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Memang harus dihancurkan supaya kita benar-benar mengerti bahwa kita harus dipulihkan oleh Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin lewat firman Tuhan ini ada pesan Tuhan bagi saudara bahwa sebuah bejana yang hancur akan menjadi mulia di tangan Tuhan. Dan Dia mau datang bagi saudara saya, dan Dia datang untuk memberikan hidupnya bukan kepada orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Thank you Lord for every blessing, every day that I breathe. Your love